Kisah Sang Wali Paidi, episode 13. Mengenang Gus Dur dalam rangka Hail kedua. Beliau sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati Hail Gus Dur kedua, Wali Paidi bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur, dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paidi tersenyum, senyum melihat tingkah laku mereka. Wali Paidi sendiri duduk bersama 4 orang dengan satu cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama, indah dan rukun sekali. Paijo tetangga Wali Paidi mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paidi. Kang, menurut sampeyan gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu? Petik 2. Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden, jawab Wali Paidi. Wah. Sip iki Kang, gimana ceritanya, kata teman yang lain dengan antusiasnya. Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi, beliau ini ahli istihoroh. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya, dan semuanya tidak pernah meleset, hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan dalam, menunggu beliau pulang, dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah, dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang dia terima. Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya. Sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima, ucap Paijo kepada Wali Paidi. Tidak mesti begitu, kamu tahu Pak Ridwan tetangga kita, yang jadi dosen di sebuah salah satu universitas terkenal itu? Tanya Wali Paidi. Iya saya tahu Kang, jawab Paijo. Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri? Tanya Wali Paidi lagi. Iya tidak tukang, Pak Ridwan jelas gak bisa. Ban itu akan ditambalkan ke tukang tambal ban, jawab Paijo. Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tambal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu? Tanya Wali Paidi sekali lagi. Ya tentu tidak Kang, jawab Paijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokok Ji Samsunya dan nyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya kembali. Sampeyan akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur, menafsiri isyarah yang diterima Gus Dur. Berapa lama Kiai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Iya ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampeyan akan diturunkan oleh rakyat sampeyan sendiri, kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepimpinannya kelak, beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya. Biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Bersambung. Bagian 2, episode 14.